Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis bersama Bu Dwi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah apa saja itu? Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, surah yang akan kita pelajari yaitu apa saja? Yang pertama ada surah An-Nasr, yang kedua surah Al-Kafirun, yang ketiga surah Al-Kautsar, yang keempat ada surah Al-Ma'un, yang kelima surah Al-Quraisy. Nah, sekarang hari ini kita belajar terlebih dahulu tentang surah An-Nasr. Tentunya anak-anak perlu mengetahui bagaimana bacaan surah An-Nasr itu. Ya, sekarang anak-anak mari silahkan disimak bagaimana bunyinya surah An-Nasr berikut ini. Kemudian pahami juga beserta artinya ya. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah, itulah tadi surah An-Nasr. Nah, kira-kira tadi kalian sudah belajar membaca atau mendengarkan serta menghafalkan ya. Nah, ada berapa ayat jumlah surah An-Nasr itu tadi? Ya, jumlah surah An-Nasr ada 3 ayat ya anak-anak. Nah, surah An-Nasr adalah nama surah dalam Al-Quran. Nah, sekarang kata An-Nasr. Kata An-Nasr itu artinya apa ya? Kata An-Nasr artinya pertolongan Allah. Nah, tadi kalian juga sudah mendengar isi atau arti terjemahan ayat surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr ini berisi perintah Allah tentang apa ya? Berisi perintah tentang apa? Surah ini, surah An-Nasr berisi perintah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuji dan memohon ampunan Allah. Ingat ya anak-anak bahwa surah An-Nasr berisi perintah Allah melalui Rasulullah untuk memuji dan memohon ampunan Allah ya. Kita sebagai manusia pasti banyak
dosa. Ya anak-anak, maka kita senantiasa harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertolongan yang terbaik adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berbuat dosa, maka kita harus memohon ampunan kepada Allah. Misalnya kita berbuat dosa apa ya? Nah, contohnya kita sudah lupa meninggalkan sholat. Wah, kita harus meminta ampun kepada Allah. Kemudian apabila kita kadang-kadang lupa suka berani kepada orang tua, ayo, siapa yang suka berani kepada orang tua? Marah-marah sama orang tua, ayah dan bunda di rumah? Tidak boleh ya. Nah, kita harus meminta maaf kepada orang tua. Selain itu, kita harus meminta maaf kepada Allah karena kita telah durhaka kepada orang tua, supaya dosa kita diampuni. Karena berbuat baik kepada orang tua juga mendapatkan pahala yang baik, karena surga kita ada di kedua orang tua kita. Seperti itu ya anak-anak. Jadi diingat bahwa tadi surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat yang isinya berisi perintah supaya kita memuji dan meminta pertolongan kepada Allah atas segala sesuatu. Dan surah An-Nasr artinya pertolongan Allah. Seperti itu ya anak-anak, semoga bisa dipahami. Sekian pelajaran dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.